Pemirsa, polisi menyebut Reza Arab Oktavian berada di tempat kejadian perkara saat selebgram Lula Lava meninggal di apartemennya. Ya, polisi akan memanggil kekasih Lula tersebut untuk meminta klarifikasi. Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 6 orang saksi terkait kematian selebgram Lula Lava di kamar apartemennya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Iskandar Syah mengatakan ke-6 saksi yang diperiksa yakni yang berada di lokasi kejadian saat itu. Berdasarkan keterangan saksi, petugas telah mendapatkan kronologi dan barang bukti dari lokasi kejadian. Lebih lanjut, AKBP Iskandar Syah menambahkan jika kekasih Lula Reza Arab saat kejadian berada di lokasi. Dapat dilaksanakan oleh TKP dan kami sudah memeriksa untuk melaksanakan klarifikasi pada saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara yang melihat, menyaksikan dan mendengar. Dari saksi-saksi tersebut kita mendapatkan suatu alur cerita dan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara juga sudah kita amankan dan akan kita proses lebih lanjut karena beberapa membutuhkan keterangan dari laboratorium forensik. Sampai saat ini dugaan untuk pacarnya ada dari keterangan bahwa ada di TKP. Oleh karena itu, jadi kita tetap melakukan klarifikasi dan saudara RA ini pacarnya kooperatif dan akan hadir pada pemeriksaan atau klarifikasi di Polres Metro Jakarta Selatan. Reza Arab sendiri telah diagendakan diperiksa hari ini, namun hingga sore hari musisi sekaligus YouTuber tersebut belum juga hadir. Hanya Adita Baskara, manajer almarhumah Lula Lava yang terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Bukti-bukti sendiri telah dikirim ke laboratorium forensik. Meski begitu, pihak kepolisian belum bisa memberikan kesimpulan perihal penyebab kematian selebgram 26 tahun itu, lantaran masih menunggu keterangan pihak rumah sakit. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, jagat hiburan digegerkan dengan meninggalnya selebgram sekaligus kekasih Reza Arab Lula Lava. Lula dimakamkan Sabtu siang di Pemakaman Umum Rawaterate, Jakarta Timur. Beredar informasi di dunia maya penyebab kematian Lula karena sakit jantung. Jenazah selebgram Lula Lava dimakamkan Sabtu siang di Pemakaman Umum Rawaterate, Jakarta Timur. Keluarga dan kerabat yang mengantarkan jenazah diliputi suasana haru saat prosesi pemakaman berlangsung. Tangis ibu Lula Lava pecah saat jenazah masuk ke liang lahat. Ia tak kuasa menahan tangis melihat jasad putrinya dikuburkan. Musisi dan kekasih almarhumah Reza Arab tampak hadir di pemakaman. Wajahnya juga diliputi kesedihan dan sesekali menangis. Makasih udah pada datang semua, semoga udah kirim doanya juga buat Lula. Doain yang terbaik dulu. Enggak, Lula nggak pernah cerita apa-apa mengenai sakitnya. Dia juga nggak pernah cerita. Saya tahu dari orang terdekatnya, dia pembantu sama asisten. Nggak ada. Selebgram Lula Lava ditemukan meninggal dunia di sebuah apartemen di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dalam sebuah foto yang beredar memperlihatkan selebgram Lula Lava ditemukan meninggal dunia di kamarnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus Hoki Minaya, tersangka kecelakaan yang menewaskan 2 pelaku jambret telah diselesaikan lewat keadilan restoratif. Ya, pemirsa, gelang pelacak atau GPS di kakinya sebagai tahanan kota sudah dilepas oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Ya, pemirsa, GPS itu sebelumnya dipasang agar tersangka tidak bisa keluar dari Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta. Hingga kini statusnya masih sebagai tersangka sambil menunggu proses perdamaian selesai. Hogi berharap proses perdamaian lewat restoratif justice segera rampung. Seperti diketahui, Hogi Minaya dijadikan tersangka oleh Satlantas Polresta Sleman karena mengakibatkan 2 orang penjambret istrinya meninggal dunia. Ia dijadikan tahanan kota dan dipasangi GPS sebelum akhirnya perkara diselesaikan lewat restoratif justice di Kejaksaan Negeri Sleman.
alhamdulillah sudah mulai harga reda mas. Dan namanya restorasi justice seperti ini, mungkin kedepannya lebih harga lagi semua. Komisi 11 DPR RI menyetujui keponakan Presiden Prabowo Subianto Thomas Jiwandono menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Sindo Today. Ya, pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta gubernur, bupati, dan wali kota untuk memetakan titik-titik rawan bencana. Yang Mendagri juga akan memaksimalkan pencarian korban dan melakukan pendampingan bagi keluarga korban serta warga yang terdampak. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau lokasi longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tito menyebut bencana longsor di Kecamatan Cisarua harus menjadi peringatan bagi daerah lain agar memperkuat pemetaan wilayah rawan dan mitigasi bencana hidrometeorologi. Setiap bupati, wali kota, dan gubernur harus memetakan secara nasional untuk mengantisipasi bencana yang diakibatkan hujan lebat. Rawan seperti ini harus kita petakan. Setiap bupati, wali kota, gubernur kita petakan secara nasional untuk kita memikirkan potensi kalau terjadi kerawanan hidrometeorologi seperti ini, hujan lebat, hujan deras. Mendagri Tito juga menambahkan upaya jangka pendek pencarian korban yang masih hilang harus dimaksimalkan. Sementara upaya jangka panjang, kawasan terdampak longsor tidak layak lagi dijadikan pemukiman dan perlu direlokasi serta direhabilitasi atau bahkan direboisasi. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono Wahyu, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan 4 dari 23 anggota TNI AL yang tertimbun longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Ya, para marinir tersebut tertimbun saat menjalani latihan pratugas pengamanan perbatasan wilayah Indonesia. Tiga anggota TNI Angkatan Laut menjadi korban dalam insiden longsor yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan para personel marinir diketahui tengah menjalani latihan pratugas pengamanan perbatasan wilayah Indonesia. Dari 23 korban tersebut, 4 marinir telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Saat ini sudah diketemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Longsor dan banjir bandang di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu dini hari 24 Januari 2026. Bencana ini terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Bandung Barat sejak